Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah Solid Principles. Topik ini akan dibawakan dalam beberapa sesi materi yang lebih kecil, karena cukup banyak ya kontennya. Untuk bagian kali ini kita akan fokus ke latar belakang dan brief introduction ke Solid Principles. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan latar belakang dari Solid Principles. Kemudian Anda mampu menjabarkan konsep dasar dari setiap prinsip yang ada pada Solid Principles. Jadi ini akan merupakan kumulatif ya, nanti setelah beberapa sesi ke depan ya berkaitan dengan Solid Principles, maka diharapkan tujuan ini tercapai. Yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan Solid Principles dalam upaya mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama motivation dari Solid Principles, ini khusus untuk bagian ini saja ya. Kemudian kita akan brief introduction ya pada Solid Principles. Kemudian kita akan punya beberapa materi berkaitan dengan Solid Principles. Kita akan bahas satu persatu prinsip-prinsip pada Solid Principles. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita akan awali sesi ini dengan motivation. Jadi, kenapa sih kita butuh Solid Principles gitu? Atau apa sih tujuannya kita perlu mempelajari Solid Principles atau menerapkan Solid Principles ini? Nah, kita akan coba dekati motivation dari suatu life cycle dari software ya. Jadi software yang di-develop atau solusi yang di-develop itu punya life cycle yang secara umum sama semua ya. Mulai dari requirement gitu ya, dari pengumpulan kebutuhan dari usernya siapa nanti, kemudian kita lakukan analisis, lalu kita hasilkan suatu desain, dan kita konstruksi desain tersebut sehingga menjadi sebuah physical artifacts. Lalu kita deploy ya, kita pakai. Kemudian masuklah masa-masa maintenance ya. Kurang lebih idenya seperti itu secara umum. Nah, di masa-masa maintenance kadang-kadang itu ada new requirements ya. Ada kebutuhan baru atau ada modification terhadap existing requirement. Jadi fungsionalitas atau feature yang sudah exist itu mungkin perlu diubah ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Misalnya teman-teman barangkali pernah mendengar di di perbankan ya, itu kita diminta untuk mengganti kartu ATM ya, kartu ATM debit itu ya, untuk menggunakan GPN ya, jadi gerbang pembayaran nasional. Nah, sebenarnya buat kita itu nggak berasa ya, buat kita sebagai pengguna itu nggak berasa. Tapi ada requirement mungkin dari pemerintah atau dari regulator ya, regulator dari perbankan untuk menggunakan itu GPN ya. Jadi semacam kayak Visa, semacam Mastercard atau GCB gitu ya, tapi dalam negeri punya ya, namanya GPN ya, Garda pembayaran nasional ya kalau nggak salah, semacam itu. Nah jadi itu adalah sebuah requirement perubahan ya. Jadi sebenarnya gateway pembayaran itu udah ada gitu ya. Jadi yang umum tuh Visa, Mastercard misalnya contoh ya. Kemudian diganti dengan GPN. Jadi ini mengganti yang sudah exist. Untuk mengganti itu ya tentu ada ini ya, ada actual action ya. Jadi dicetak ulang, kemudian sistem internal perbankan juga pasti ada perubahan dan lain sebagainya. Tapi tidak menambah fitur, ya, tetap sama aja, gitu ya. Apalagi buat kita sebagai user tuh nggak berasa. Nah, mungkin seperti itu juga, hal seperti itu juga terjadi pada software ya. Jadi existing requirements yang sudah menjadi suatu artefak itu bisa saja diubah ya sesuai dengan kebutuhan bisnis tentu saja. Tidak sebatas itu juga ada mungkin ada feature tambahan, feature baru misalnya
Contoh, teman-teman dulu kalau kita pakai ATM ya, di zaman bahula itu hanya untuk compile duit ya, ya istilahnya compile duit ya, karena dia mesin itu bunyi dut gitu ya, jadi kayak ngompile dia. Sebenarnya dia menghitung ini ya, menghitung uang yang mau kita tarik ya. Nah, awalnya itu cuma seperti itu ATM yang digunakan ya, selain dipakai untuk transfer. Tapi sekarang ada fitur baru, atau yang makin kesini makin baru lah ya. Misalnya bisa untuk bayar online shop ya, untuk beli barang dari online shop, misalnya pakai virtual account misalnya, atau untuk ngisi pulsa misalnya, dan lain sebagainya. Jadi fiturnya nambah. Ya, jadi yang tadinya tidak punya, jadi punya fitur. Yang tadinya caranya begini, menjadi begitu. Yang tadinya approach-nya begini, menjadi approach yang lain. Ya, jadi solusi atau sebuah software itu evolve, ya, berubah dari masa ke masa mengikuti penggunanya. Ya. Nah, perubahan itu tidak bisa dihindari ya, atau kebutuhan terhadap suatu perubahan ya, termasuk penambahan feature itu tidak bisa dihindari, itu natural ya, jadi tidak tabu untuk dilakukan. Ya diubah aja, diikuti aja, disesuaikan, diadaptasi ya. Nah, semakin banyak requirement yang datang, baik requirement ini untuk mengubah atau menambah feature, itu pasti berdampak pada actual modification ke artefak ya, ke source code gitu ya kasarnya. Jadi akan ada perubahan ke artefak, ya, misalnya ke source code, ke configuration files, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, semakin banyak kebutuhan untuk modification terhadap artefak ya, software artefak, maka ada kemungkinan ya, probabilitasnya makin besar, desain dari software ini, desain awal dari software ini, atau visi desain dari software yang kita punya, itu mungkin juga akan evolve ya, akan berubah ya, akan berubah dari suatu desain ke desain yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah evolusi dari desain ini sebenarnya masih kompatibel gitu. Misalnya contoh, apakah dia tidak memviolate core principles yang ada di environment tersebut misalnya. Kalau awalnya didesain dengan OO, ya segala sesuatunya serba objek, lantas evolusinya justru malah jadi mixing, misalnya jadi ada proseduralnya, misalnya gitu. Nah, apakah itu bagus ya? Tentu nggak bagus ya. Jadi, apalagi kalau si software ini dikembangkan dengan language yang sebenarnya bisa di dua dunia ya, bisa prosedural, bisa OO gitu. Nah, itu jadi problems ya, karena visi awal dari software ini yang diterjemahkan dalam desain gitu ya, dan actualnya dalam bentuk artefak code misalnya, itu menjadi hilang ya, menjadi tertutup atau eclipse ya. Kan kalau eclipse itu kan tertutup ya, jadi gerhana gitu kan, misalnya gerhana bulan ya, bulannya nggak kelihatan gitu ya. Jadi eclipse karena apa? Karena change, modificationnya kenapa kok bisa menutupi desain visi awalnya ya, karena desain awalnya ketika dimodifikasi itu tidak taat. Jadi modifikasinya yang tidak taat terhadap initial design. Akibatnya apa? Ya initial design-nya jadi hilang gitu, tidak lagi kelihatan. Nah, ketika desain awalnya tidak lagi kelihatan dan banyak hal yang di-violate karena alasan mungkin kemudahan ya. Oh, saya pakai cara begini ketika mengimplement requirement tersebut karena apa? Oh, gampang, cepet, bla 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 gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya bentuk yang baru muncul, ya, desain yang baru secara tidak langsung muncul, tapi desain yang baru ini sebenarnya rotan. Rotan itu apa? Rotan itu busuk. Ya, jadi desain yang busuk yang sebenarnya nggak pakai desain lagi ya, udah hancur dia. Gitu. Jadi dampaknya adalah ketika kita mau introduce suatu change baru, itu akan sangat sulit untuk menambah, ya, untuk
melakukan adaptasi terhadap software ini atau solusi ini. Kira-kira seperti itu. Jadi initial design, kemudian ada banyak modification yang tidak taat, berakibat ujungnya adalah rotten solution. Jadi solusi kita udah hancur dalam tanda kutip, dan mungkin lebih mudah untuk bikin yang baru ya daripada kita nambah atau kita modify existing solution. Jadi sampai seperti itu ya, sampai wah ini udah nggak bisa lagi ditolong nih, kita buat yang baru aja deh ya. Jadi itu story awalnya. Nah, kita akan coba bicarakan yang rotten itu seperti apa sih, ya. Nah, solusi yang rotten atau yang busuk itu ada tanda-tandanya, ada symptoms-nya, ada karakteristiknya gitu ya. Nah, Robert C. Martin menulis ada 4 ya. Setidak-tidaknya ada 4 yang paling obvious symptoms. Jadi symptoms yang paling kelihatan, obvious itu kelihatan. Yang pertama adalah rigidity. Jadi sangat rigid, kaku ya. Kaku di sini ketika misalnya contoh ya, teman-teman melakukan modification di suatu aspek gitu ya. Change yang diperlukan itu ada banyak jadinya. Jadi misalnya let's say teman-teman hanya mau mengubah user interface-nya. Misalnya, user interface-nya ini kurang cantik nih, atau kita mau meredesign biar lebih user friendly misalnya. Fungsionalitasnya tidak diubah, hanya user interface-nya aja. Jadi kayak tata letak gitu ya, itu warna gitu ya, dimodifikasi atau disesuaikan. Nah, ketika dilakukan penyesuaian, problemnya adalah ternyata back-end-nya itu harus dimodif. Jadi tidak hanya kulit depannya aja, tapi back-end-nya juga harus dimodifikasi, dilakukan adjustment gitu ya. Nah, itu adalah contoh rigidity, padahal back-end itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan user interface gitu. Nah, tapi mungkin butuh ya, dan problems-nya adalah ketika modifications di back-end itu banyak. Nah, itu yang jadi masalah. Itu ciri-cirinya ya. Jadi dia tight coupling ya, sangat dependensinya itu sangat tinggi ya. Yang berikutnya adalah fragility. Jadi fragility ini fragile ya. Fragile itu kayak rapuh gitu ya. Kalau bahasanya rapuh kan. Nah, sistem atau software atau solution yang rapuh itu benar-benar ini ya, benar-benar chaotic ya. Misalnya contoh, teman-teman melakukan modification di suatu aspek atau di suatu modules, tapi perubahan ini justru berdampak pada atau terdapat dampak yang tidak kita ekspektasi, yang kita tidak duga, terjadi justru malah di modules yang lain ya, yang nggak ada hubungannya gitu. Misalnya contoh, teman-teman punya let's say sistem informasi akademik deh, contoh ya. Di sana ada modul untuk students, ada untuk dosen, ada untuk courses, mungkin ada di sana sebagian untuk library dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih ada modification di library misalnya. Kita mau bisa connect ke ACM atau connect ke IEEE Digital Library, makanya kita perlu melakukan modification. Problemnya adalah ketika itu dilakukan ternyata terdampak pada misalnya let's say modul mahasiswa gitu. Loh, apa hubungannya gitu? Nggak ada hubungannya. Nah, itu contoh ketika sistem kita ini fragile. Di atas, di depan kelihatannya nggak ada hubungan, tapi sebenarnya jauh di bawah itu sangat sangat dependensi sangat tinggi. Itu contohnya. Jadi bahkan sampai di modul yang logically nggak ada hubungannya gitu, nggak ada relasinya sama sekali, itu bahkan bisa ya. Nah, oleh sebab itu maka teman-teman perlu melakukan testing yang holistik ya. Jadi ini testing ini kita akan bicarakan di mata kuliah yang berbeda, tapi idenya seperti itu. Yang berikutnya adalah immobility. Immobility itu teman-teman akan merasa kesulitan untuk melakukan reusable terhadap suatu komponen yang menurut teman-teman diperlukan di solusi yang lain. Misalnya teman-teman punya sebuah solusi yang udah jadi nih, kemudian teman-teman working on another project gitu ya,
untuk building similar solution. Nah, karena ini similar, teman-teman pengen ngambil komponen yang ada di solusi sebelumnya, kemudian teman-teman taruh di solusi yang baru yang lagi di develop. Problemnya adalah untuk mengekstrak komponen dari existing solution yang cuma beberapa biji misalnya, itu susahnya setengah mampus. Kenapa susah? Karena dia sangat terikat dengan yang lain. Akibatnya apa? Ketika teman-teman mau ekstrak itu barang, itu komponen, banyak benda-benda lain yang harus ikut diekstrak. Ini pernah kejadian ya, saya pernah mengalami sendiri di platform PHP ya, di platform PHP itu ada framework namanya Y, ya, Y framework. Y framework ini punya banyak sekali sebenarnya modul yang keren, sangat keren menurut saya, dan sangat efisien. Salah satunya adalah modul untuk otorisasi. Otorisasi itu ngecek apakah seseorang yang lagi login ini punya hak untuk membuka halaman X, membuka halaman Y, melakukan aksi X, aksi Y, dan seterusnya. Sangat bagus ya, strukturnya sangat bagus dari modul ini. Problemnya adalah ini nggak bisa dipakai di framework yang lain, tidak bisa dicabut gitu ya, dalam tanda kutip ya, dipisahkan jadi benda yang independen, jadi library gitu, terus dipakai di framework yang lain, nggak bisa. Saya pernah coba melakukan pemisahan ya, itu kayaknya seluruh framework itu harus saya angkut itu. Ya, akibatnya ya nggak bisa ya simply nggak bisa dipakai di tempat lain. Dan itu sangat disayangkan gitu ya, padahal sangat keren. Nah, lantas di versi-versi yang baru, Y berusaha untuk melepas dependensi itu. Itu contoh di mana immobility itu terjadi. Jadi itu pengalaman saya. Kemudian yang keempat ya dari symptoms ini, yang keempat adalah viscosity. Ya, viscosity ini ketika syaratnya adalah ketika teman-teman punya multiple alternatives untuk achieving sebuah requirement. Gitu. Misalnya ada sebuah requirement nih, change requirement. Kemudian teman-teman lakukan analisis ya. Oh, ini untuk memenuhi requirement ini kita bisa melakukan A atau B atau C atau D. Ini teman-teman punya 4 alternatif, punya pilihan. Lantas teman-teman mau milih nih. Oh, saya mau milih nih, yang mana yang ku pilih gitu ya. Jadi pakai ngitung kancing gitu enggak ya, tapi teman-teman punya dasar untuk memilih. Nah, kita lihat pemilihan dari dua perspektif ya. Yang pertama design viscosity, yang kedua adalah environment viscosity. Nah, untuk yang design viscosity di sini teman-teman memilih desain yang teman-teman memilih alternatif ya. Teman-teman memilih alternatif tanpa mempedulikan visi dari initial design. Jadi solusi awal teman-teman kan yang udah jadi ya, yang udah ada existing ya. Solusi teman-teman sekarang kan punya desain ya, punya visi desain. Lantas ketika ada change, teman-teman mau melakukan change, ada multiple alternatives, dan dari multiple alternatives ini teman-teman tidak mempedulikan alternatif manapun selama dia bisa comply atau bisa memenuhi secara efektif requirement-nya. Teman-teman nggak peduli apakah dia itu sepakat dengan initial design dari solusi yang existing. Ya, kalaupun teman-teman nanti di situ di alternatif change yang teman-teman akan lakukan itu sebenarnya merusak gitu atau bertentangan dengan atau tidak sejalan dengan initial design dari existing solution, teman-teman nggak peduli, bodoh amat gitu. Yang penting requirement-nya tercapai gitu. Nah, teman-teman kemudian bikin hacks, kemudian bikin jalan tol dalam tanda kutip, atau bikin new workflow ya yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Meskipun nanti requirement-nya itu jalan ya secara efektif, tapi sebenarnya teman-teman sudah berkontribusi dalam perusakan initial design ya.
Yang kedua adalah environment viscosity. Di sini teman-teman ketika memilih alternatif change ya, mekanisme untuk melakukan change terhadap suatu requirement, itu teman-teman melihat aspek-aspek di luar dari desain. Let's say misalnya gini, kalau saya pilih alternatif 1, saya perlu melakukan kompilasi, retesting, kemudian ini akan membutuhkan waktu let's say 2 jam misalnya. Wah, lama tuh. Kemudian kalau teman-teman pilih alternatif yang kedua misalnya, yang kedua ini kita pakai hacks, kita pakai shortcut gitu, jalan pintas dalam tanda kutip, dan nanti ngetesnya cuma butuh 2 menit misalnya, cepet kan, enak kan. Tapi teman-teman nggak peduli bahwa itu sesuai atau tidak sesuai dengan initial design dari existing solution. Kalau itu tidak sesuai, tidak sejalan, ya teman-teman berkontribusi pada rotten solution gitu ya, karena dia akan semakin bertentangan dan seterusnya sampai initial vision dari desain awal itu tidak lagi kelihatan ya. Itu contoh. Nah, jadi ini 4 buah ciri-ciri ya dari rotten solution ya. Ada rigidity, fragility, immobility, viscosity. Nah, viscosity ini ada 2, ada yang design viscosity dan environment viscosity. Oke, itu silakan teman-teman nanti ingat ya. Nah, coba kita simak apa-apa saja yang tadi kita sudah diskusikan sejak awal ya, untuk motivasi. Ada beberapa fakta yang kita bisa simpulkan ya. Yang pertama adalah changes itu tidak bisa dihindari, natural. Ya. Sekarang tinggal kita sebagai developer gimana cara kita embracing itu, kita terima itu, dan bagaimana kita bisa mengadopsi solusi yang kita punya sehingga pertama requirement-nya, change-nya itu bisa kita address, ya, kita bisa penuhi. Tapi di lain pihak kita punya initial design yang masih bisa dipertahankan, gitu ya, visinya masih bisa dipertahankan. Nah, itu fakta-fakta yang bisa kita peroleh. Kemudian pasti ada saja komponen baru yang kita introduce. Ada change baru, ada new requirements, itu pasti mengintroduce change di physical artifacts ya. Misalnya ada kelas baru, mungkin ada library baru yang kita perlu tambahkan, atau yang existing kita extends, kita berikan behavior yang agak berbeda, dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar ya. Dan kita harus hati-hati jangan sampai muncul ketergantungan baru, new dependencies. Dependensi itu memang tidak bisa terhindarkan ya, tetap akan ada saja dependensi, tapi harus bisa kita manage. Karena kalau tidak bisa kita manage, maka ketika ada sebuah change, dia akan kemana-mana, ya, akan nyebar ya. Nah, dari fakta-fakta itu ada beberapa persoalan yang bisa kita highlight ya. Yang pertama adalah ketika dependensinya sangat-sangat tinggi, sangat banyak, kemana-mana, kayak akar gitu ya, jadi kemana-mana dia menyebar, maka makin banyak komponen yang menjadi sulit untuk kita pisahkan, sangat sulit untuk kita ekstrak ya, kayak tadi immobility jadi sulit gitu, susah, kita ganti itu susah, karena apa? Sudah ketergantungan. Nah, ingat bahwa changes yang dibutuhkan, yang namanya juga ada requirement ya, tentu harus ada action ya. Action ini bisa change, bisa additional modification, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa ketika kita tidak berhati-hati dalam melakukan change terhadap artefak kita tidak mendesain dengan baik, bahkan apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan initial design, maka bisa terjadi disaster ya, bisa jadi musibah ya di masa depan. Apa itu? Ya, systemic domino effect yang sistemik ya. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan modification di masa depan, itu akan sangat berbahaya ya. Karena teman-teman nggak tahu ini efeknya kemana, teman-teman nggak tahu. Ya. Sangat sulit untuk di-track. Ya, oleh sebab itu
berhati-hatilah dalam memilih alternatif change-nya. Hati-hati. Dan pada akhirnya um, semua bermuara ke solution design. Jadi ketika kita ngedesain solusi awal, solusi di pertama kali gitu ya, kita harus atau sebaiknya kita berupaya ya sebaik mungkin sehingga um, visi desain kita itu sederhana, kemudian mudah diadopsi, dan dengan demikian kalau ada nanti change atau requirement change misalnya, developer ini nggak susah ya. Dia akan selalu punya opsi alternatif yang pertama mudah buat dia dan tidak bertentangan dengan visi dari desain. Itu yang penting ya. Jadi gimana cara kita ngedesain supaya fleksibel, supaya maknyus gitu ya. Nah itu yang mau kita address ya. Itu yang mau kita tuju melalui salah satunya melalui solid principles gitu ya. Oke, kita coba ya, menjawab bagaimana cara kita nge-tackle problems tadi. Nah, karena semua bermuara di desain, ya. Kalau desainnya, initial desainnya bagus, easy to adapt misalnya, maka akan tinggi probabilitas developer yang kemudian akan melakukan maintenance, modification, dan lain sebagainya itu memudahkan mereka dalam melakukan tugasnya, ya. Dan menghindari hacks, jalan pintas, dan hal-hal lain yang bisa menghilangkan jejak dari initial design, ya. Nah, oleh sebab itu, karena desain ini penting ya, initial design ini penting, maka kita sebaiknya menaruh lebih banyak perhatian ke proses desain ini sehingga bisa terbentuk suatu desain, initial design yang bagus, ya, yang bisa bisa mereduce dependency, ya, kemudian bisa adaptable. Kurang lebih idenya seperti itu. Nah, salah satunya dengan kita coba approach dengan menerapkan solid principles. Nah, solid principles berisi 5 buah prinsip. Jadi solid principles sebenarnya sebuah singkatan yang melalui prinsip ini kita di-guide, kita sebagai developer kita di-guide untuk mendesain solusi yang baik lah ya. Tentu prinsip-prinsip ini kita aplikasikan pada saat kita melakukan desain ya terhadap suatu solusi ya. Jadi bukan pada saat kita konstruksi, tapi pada saat kita desain ya, saat kita analisis dan desain. Hasil akhir yang ingin kita capai melalui penerapan solid principles adalah kita mampu menghasilkan suatu desain yang dependensinya bisa kita manage ya. Ingat bahwa dependensi itu pasti ada ya, tidak mungkin kita menghilangkan dependensi itu benar-benar tidak ada, pasti ada dependensi, karena actually di dalam software itu adalah komponen yang saling berinteraksi. Tapi bagaimana caranya kita mereduce dependensi? Bagaimana caranya kita mengurangi ya ketergantungan antara suatu modul dengan modul yang lain sehingga kita bisa plug and play, bisa kita ganti suatu saat. Ya, jadi yang perlu adalah kita manage dependensinya. Karena dependensi tidak bisa dihindari, ya. Pada akhirnya kita akan punya desain yang baik ya dengan cara salah satunya memanage dependensi. Nah, desain yang baik itu seperti apa? Ya, pertama robust ya. Robust itu adaptable ya. Bisa teman-teman tambahin, teman-teman kurangin ya feature-nya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian tidak fragile ya. Jadi kalau teman-teman melakukan change ya, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa ini akan nge-break modul yang lain gitu. Teman-teman nggak khawatir. Ini karena dia solid ya, dia tidak fragile. Kemudian reusable ya, teman-teman bisa mereuse part-part dari solusi ini atau teman-teman bisa mengekstrak part dari solusi ini sehingga bisa dipakai di tempat yang lain, bisa reusability atau reusability lebih tinggi kira-kira gitu ya.
Nah, solid principle terdiri atas 5 buah principles, ya. Yang pertama adalah single responsibility principles, kemudian open close principles, Liskov substitution principle, interface segregation principle, dan yang terakhir dependency inversion principle. Jadi ini yang huruf-huruf depan ini yang dipakai sebagai abbreviation dari atau singkatan dari solid, ya. Jadi solid itu S-nya adalah single, O-nya adalah open, kemudian L-nya adalah Liskov, dan seterusnya, ya. Nah, kita akan bahas ini satu persatu, ya, apa namanya, setiap prinsipal ini dalam video yang terpisah. Nah, selain solid principles ada nggak yang lain? Ada, ya. Jadi si penulis, ya, Robert C. Martin ini mempropos ada 6 principles lagi yang selain solid yang tadi 5 biji, ya. Ada 6 lagi. Ke-6 principles ini sebenarnya tidak ada relasinya tentang design classes, ya. Dia spesifik ke package, ya. Jadi kita tidak bahas karena different story atau kebutuhannya berbeda. Nah, saya pikir itu untuk bagian yang ini, ya, kita akan bahas satu persatu untuk setiap principles di video berikutnya. Jadi silakan nanti disimak mengenai kelima principles ini. Saya pikir itu saja untuk bagian ini. Thank you. Ciao.